Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, kali ini kita mendapatkan sebuah berita terbaru dari pihak Marvel Studios bahwa ternyata mereka udah merencanakan sebuah 3 arc baru untuk dipersiapkan setelah eventnya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars mendatang. Yang dimana kita tahu sendiri ya bahwa Marvel ini akhirnya udah mencapai garis finishnya, yaitu kepada kehancuran multiverse yang sebenarnya dan juga peperangan antar multiverse dan juga varian nih. Wow. Karena gini cuy, memang ya seperti yang kita tahu bahwa sekarang itu Marvel lagi sibuk dengan mengerjakan sebuah proyeknya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars dengan menghadirkan Robert Downey Jr. sebagai Victor Von Doom alias Dr. Doom untuk meramaikan arc yang satu ini cuy. Oke, maka dari itu dari pihak Marvel akhirnya meriliskan sebuah berita kepada para skupu-skupu terpercaya di media Twitter bahwa ternyata Marvel sedang mengembangkan sebuah 3 arc yang direncanakan akan masuk kepada saga berikutnya, yang dimana kita punya 3 saga terbaru untuk Marvel setelah eventnya Avengers Secret Wars ya. Oke, yang pertama kita mendapatkan ada arc-nya Cosmic, yang dimana ini merupakan sebuah tema-tema kosmik superhero yang berada di luar angkasa. Contoh seperti kayak Eternals, Nova, Annihilation, Adam Warlock, Beta Rebel, dan yang lain sebagainya. Karena kalau kita ngomongin soal saga kosmik ya, memang di MCU itu udah memperkenalkan ada beberapa kayak GOTG sama Nova Corps sudah ada, tapi untuk mengenai supernovanya kita belum tahu apakah dia akan muncul di MCU Multiverse Saga atau tidak. Karena tapi untuk kesatuan Nova Corps saja sudah ada, tapi mengenai hero utama Novanya ini belum dimunculkan di Marvel Cinematic Universe sama sekali ya. Jadi mungkin saja dari pihak Marvel itu akan mengembangkan tokoh ini ke saga berikutnya. Oke, wow, oke lah ya. Gue sebagai pecinta dari Star Wars, Star Trek, bahkan superhero bertemakan galaksi ini ya, wah gue sangat suka banget sih. Apalagi yang paling ngena itu adalah garapan James Gunn di Guardians of the Galaxy. Lu bayangin cuy, itu merupakan sebuah project yang diremehkan oleh banyak orang, tapi ketika James Gunn udah membuat hal itu menjadi sebuah film yang begitu memorable dan juga dicintai sama para fansnya, akhirnya para fans Marvel suka dengan temanya Guardians of the Galaxy karya James Gunn dulu di zaman-zamannya Marvel Disney ya. Makanya wah, itu merupakan sebuah project galaksi superhero yang paling gue cintai sampai sekarang ini cuy, terutama mengenai volume ketiga ya, yang dimana mereka mengangkat animal issue yang juga mengangkat kisahnya Rocket Raccoon yang sebenarnya di versi MCU ini cuy. Wah, itu gokil banget sih, hebat banget lah ya. Oke, yang dimana juga aku juga pengen melihat bagaimana kasih Eternals-nya, karena baru-baru kali ini kita mendapatkan juga sebuah berita kalau Eternals ya, Eternals yang udah pernah hadir di tahun 2021 itu akan dikisahkan lebih lanjut ke saga berikutnya, yang dimana mungkin saja Eternals ini kisahnya akan direboot ulang kembali menjadi sebuah kisah Marvel yang jauh lebih kepada komik akuratnya dan juga tidak seberat di versi zaman tahun 2021 lalu ya. Karena lagi-lagi coy, Eternals ini mengalami berbagai macam kendala dan juga permasalahan di balik layarnya, karena dari pihak sutradaranya Chloe Zhao itu adalah sutradara pemenang Oscar by the way, karena dari visualnya cantik, desainnya oke, tapi masalahnya dari pihak fans komik Marvel yang udah tahu mengenai Eternals seperti apa, itu mereka nggak suka karena lagi-lagi coy, adanya agenda, adanya aneh-aneh segala macam, bahkan ada ciuman gaynya segala macam, kan lu merusak banget coy. Makanya lagi-lagi mungkin dari pihak Marvel dan juga Disney akhirnya udah menyadari lah ya. Maka dari itu mereka memutuskan untuk meribut total semua kisah Eternals ini untuk dikisahkan kembali kepada saga berikutnya, agar supaya kisahnya gak nabrak kepada kisahnya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. Oke, mungkin ya. Jadi lagi-lagi mereka tuh akan meribut total semua kisahnya dan juga akan buatkannya kembali kepada saga awalnya. Oke sih, gak masalah sih, asalkan jangan aneh-aneh aja. Well, gue tunggu sih bagaimanakah Eternals versi terbaru yang akan siap tayang di saga berikutnya setelah event Multiverse Saga. Yang kedua adalah saga Mutant. Oke, kalau saga Mutant ini bisa gua katakan ini merupakan sebuah saga yang paling gua tunggu. Karena apa? Lagi-lagi X-Men itu adalah tim superhero Marvel yang paling gua suka dari zaman-zamannya semenjak dipegang oleh Fox dulu ya. Makanya dalam segi bentuk film, komiknya,
bahkan kisah-kisahnya itu semuanya wow bagus banget. Apalagi ya coy buat kita nih para sebagai gen-gen tahun 90-an yang udah pernah menikmati masa-masa animasi X-Men 97, bahkan dari filmnya X-Men karya Marvel Fox aja, wah itu gokil sih, gila, the best Marvel movie yang pernah gua kenal sih. Makanya gua pengen tahu bagaimana caranya agar supaya dari pihak Marvel Studios akan mengembangkan X-Men mereka sendiri. Karena di event Multiverse Saga ini kita cuma diperlihatkan bagaimanakah tokoh-tokoh lama yang akan kembali ke sini untuk menyelesaikan arc mereka dengan hancurnya Multiverse Marvel yang akan dikendalikan oleh Victor Von Doom alias Dr. Doom ini ya. Makanya di era Marvel yang baru nanti dengan pengangkatan Mutant Saga, gue pengen tahu bagaimanakah plot kisahnya. Karena lagi-lagi cuy, kita udah pernah melihat di animasi X-Men 97 yang dimana itu merupakan sebuah kisah X-Men yang paling bagus, komik akurat, bahkan grafiknya bagus juga, dan skripnya tuh gak receh, skripnya bagus banget mengenai sebuah animasi yang bertema superhero, bagus loh. Dan gue lihat semua para fans dewasa suka dengan X-Men 97 meskipun itu animasi loh ya, tapi bagus cuy. Makanya gue pengen tahu bagaimanakah Marvel Studios ini akan mengembangkan X-Men ke arah yang jauh lebih jelas dan juga lebih ke arah komik akuratnya seperti itu cuy ya. Dan juga mengenai X-Men ini katanya lagi-lagi mereka juga akan menghadirkan POV baru, yang dimana kalau kita udah callback kepada zaman-zamannya Marvel Fox dulu, mereka mengambil POV-nya Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman, yang jelas tuh berada di Earth 10005 yang pernah di-spill di filmnya Deadpool and Wolverine kemarin cuy. Tapi ya setelah gua perhatikan ya, sepertinya dari pihak Marvel akan mengembangkan sebuah plot cerita yang baru dengan menghadirkan Cyclops sebagai pemimpin bagi X-Men seperti pada versi komiknya. Karena Cyclops di versinya X-Men Marvel Fox itu juga nggak di setup sebagai pemimpin, yang di setup itu adalah Wolverine sejak awal. Makanya gua pengen tahu apakah Marvel ini akan bersedia untuk mengangkat Cyclops sebagai tokoh utamanya. Well, kita tunggu aja bagaimana hasilnya cuy, karena itu sesuai dengan versi komik akuratnya, bagaimana kisah origin Cyclops seperti apa, dan bagaimanakah dia bisa menjadi tangan kanan bagi Profesor X ini untuk menghadapi Magneto dan juga berbagai macam villain X-Men yang lainnya kayak Sabretooth dan juga Toad, Spyro dan juga berbagai macam hal-hal yang lain cuy. Wah itu pasti gokil banget sih, gila. Yang ketiga adalah arc supernatural. Oke, kita masuk kepada saga yang paling gua tunggu semenjak era-era Multiverse Saga ini diperkenalkan ke film layar lebar. Karena di era Multiverse Saga, terutama kepada fase keempat kemarin itu ya, kita mendapatkan ada banyak banget project ya. Ada Moon Knight, ada Werewolf by Night, bahkan juga katanya ada Blade. Tapi masalahnya mengenai Blade ini udah 5 tahun lebih itu project gak kelar-kelar, ganti sutradara, ganti penulis naskah, VJ-nya gak puas, ya mau gimana coba. Waduh kacau sih. Maka dari itu mungkin saja Blade itu akan diperkenalkan lebih jauh kepada saga berikutnya agar supaya kisah Blade ini tidak akan bertabrakan dengan tema Multiverse Saga. Dan mungkin saja beberapa hero-hero Marvel seperti Moon Knight, Morbius, bahkan dengan berbagai macam hero-hero Marvel yang bertemakan supernatural ini mungkin saja akan didevelopin lebih panjang ke saga berikutnya setelah eventnya Avengers Secret Wars nanti ya, seperti itu. Mungkin ya, karena sayang banget loh Mahershala Ali cuy jadi aktornya, yang dimana Mahershala Ali ini merupakan aktor lama yang udah bermain ke berbagai macam film-film blockbuster dan aktingnya bener-bener jago men. Apalagi gua kenal dia tuh ada di serialnya Luke Cage Marvel Netflix dengan berperan sebagai Corto Maut seperti itu ya. Makanya mungkin saja di versi MCU dengan mereka tuh akan meribut total Multiverse Saga ini kepada saga yang baru. Mungkin saja Mahershala Ali akan berperan sebagai Blade yang dimana perannya akan jauh lebih utama dan juga akan dimanfaatkan oleh Marvel untuk mengembangkan kisah supernatural yang jauh lebih dalam lagi cuy. Apalagi Blade itu sebenarnya nggak pernah masuk kepada event Multiverse Saga karena emang Blade ini basisnya adalah supernatural dengan melawan vampir, dengan melawan manusia setengah vampir, bahkan itu berusaha untuk melawan berbagai macam para kaum vampir yang berusaha untuk menguasai dunia dengan cara yang begitu brutal. Seperti itulah Blade. Makanya
Blade itu dikatakan sebagai Daywalker karena dia adalah manusia setengah vampir yang punya kekuatan seperti vampir, tapi dia nggak punya kelemahannya sebagai vampir. Maka dijuluki sebagai Daywalker alias vampir yang bisa berjalan di tengah siang hari seperti itu. Maka dari itu mengenai Blade ini mungkin saja kisahnya nggak akan masuk kepada Multiverse Saga, tapi dia akan masuk kepada era-eranya setelah event Multiverse Saga. Entah apapun itu ya, yang jelas di pihak Marvel itu akan berusaha untuk mengembangkan saga berikut ini setelah eventnya Secret Wars seperti itu ya. Nah mengenai Supernatural ini, jadi para fans Marvel mereka tuh lebih cenderung suka dengan Supernatural Saga. Karena apa? Lagi-lagi coy, kita udah menerima semua Cosmic Saga, bahkan Mutant udah pernah kita nikmati, dan sekarang yang belum pernah kita nikmati sebuah plot ceritanya itu adalah Supernatural Saga, yang dimana sayangnya dari pihak Marvel tuh gak mengembangkan serial Moon Knight yang kedua, Morbius belum masuk, bahkan sampai Werewolf by Night aja belum lanjut kepada proyeknya MCU Multiverse Saga ini loh. Makanya mungkin saja di semua kisah mereka ini akan lanjut kepada setelah eventnya Avengers Secret Wars seperti itu. Mungkin ya, karena lagi-lagi agak disayangkan sekali ya, karena mereka tuh memiliki sebuah plot cerita cukup menarik. Bahkan Marvel Disney juga berhasil mengembangkan sebuah plot cerita mereka dengan cara yang stand alone tanpa membawa nama-nama Multiverse Saga kembali itu loh. Makanya aku suka banget dengan Moon Knight series, Werewolf by Night, bahkan dengan tema-tema super seperti ini. Gue percaya MCU memiliki sebuah tema-tema lain yang bisa dieksplor untuk saga berikutnya. Tapi lagi-lagi cuy ya, kalau ini akan dikembangkan kepada Multiverse Saga, jujur tidak ada waktu. Karena apa? Karena mereka udah mengembangkan Avengers Doomsday dan Secret Wars, bahkan mereka udah syuting dan siap tayang di tahun depan cuy. Makanya mungkin saja dari pihak Kevin Feige, bahkan dengan berbagai macam sutradara yang terlibat kepada project ini, mungkin saja plot cerita ini akan dikembangkan ke saga berikutnya, agar supaya dari pihak Marvel itu akan fokus kepada Avengers Doomsday sampai kepada Secret Wars sebagai bentuk akhir bagi MCU era lama dan siap menuju kepada saga baru untuk MCU berikutnya. Mungkin ya, kalau gue berpikir sebagai pihak marketingnya, bahkan sebagai krunya, mungkin gue juga berpikir hal yang sama mengenai hal ini cuy. Karena ya lagi-lagi udah mepet jadwalnya, deadline udah mulai menumpuk, dan bahkan mereka semuanya dari segi dana, budgetnya, bahkan semua krunya, semua anggotanya, bahkan aktor-aktornya, mereka langsung terjun kepada proyeknya Avengers Doomsday dan juga Secret Wars ini, yang dimana mereka itu harus kelar dalam kurun waktu 2 tahun cuy, 2026 sampai kepada tahun 2027. Oke, jadi ya lagi-lagi seperti di pihak Marvel tuh nggak akan punya banyak waktu ya mengerjakan project ini. Dan sepertinya saga-saga yang belum kelar di Multiverse Saga ini akan lanjut kepada saga berikutnya untuk menuntaskan project mereka di Marvel Cinematic Universe. Oke, cukup bagus dan juga cukup rapi. Dan semoga saja mengenai semua ketiga saga ini ya, yang paling gua excited itu adalah Mutant dan juga Supernatural Saga. Nah, kenapa nggak Cosmic? Karena Cosmic udah kita lihat berkali-kali semenjak di era-eranya Infinity Saga. Jadi ya menurut gue pribadi ya udah cukup mengenai Cosmic Saga karena udah kebanyakan. Dan jujur aja ya, gue juga kangen banget dengan era-era Mutant, era-era Supernatural, yang dimana zombie, vampir, monster, segala macam makhluk yang mengerikan. Gue butuh hal itu di Marvel Cinematic Universe karena lagi-lagi cuy, ini adalah saga baru dan gue butuh saga ini akan hadir ke project MCU berikutnya. Oke? Wow, mantap, mantap, mantap. Dan juga katanya Supernatural Saga ini katanya akan dikerjakan dengan sangat gelap dan juga penuh dengan kejahatannya, penuh dengan darah dan juga brutalisme yang gak ada henti-hentinya. Yang dimana saga ini katanya akan digambarkan sesuai dengan visi-misinya Guillermo del Toro. Wow. Jadi mungkin buat kalian nih ya yang kurang tahu kalau Guillermo del Toro ini merupakan sutradara yang paham soal tema-tema monster, tema-tema hero, bahkan tema-tema seperti kayak dark superhero, semuanya udah pernah ia kembangkan. Contohnya seperti filmnya Blade kedua yang dirilis pada tahun 2000-an awal, yang dimana itu menggabungkan tema superhero dan juga supernatural serta horor yang begitu gokil banget, dan juga lagi-lagi penuh darah. Dan juga di filmnya Pacific Rim tahun 2013 yang dimana dia akhirnya mengembangkan tema kaiju tapi dengan tema
tema action yang begitu blockbuster banget coy. Itu adalah kenapa sih Guillermo del Toro ini ya. Tapi ya lagi-lagi coy, ini masih sebuah draft awal, tapi semoga saja dari pihak Marvel dan juga Disney akan bisa mengembangkan saga ini ke arah yang jelas dan juga nggak terburu-buru seperti tahun ini Pak. Dan juga tidak kebanyakan project seperti zaman-zamannya Multiverse Saga ya udah hancur berantakan cuy. Oke, lagi-lagi ya gue sebagai fans masih peduli kepada Marvel dan semoga aja Marvel bisa bangkit kembali setelah era-eranya Avengers, Doomsday dan juga Secret Wars. Oke lah ya, gue tunggu bagaimana hasilnya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Dan coba sebutkan saga apa aja yang paling kalian tunggu untuk saga berikutnya setelah Avengers Secret Wars. Apakah supernatural, apakah cosmic, atau mutant, oke? Tuliskan semuanya di kolom komentar di bawah, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.